Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum pembahasan Khulafaur Rasyidin lebih lanjut, maka akan kita bahas dulu bagaimana suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, atau bagaimana pola pemilihan Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum itu, mari kita buka dulu pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan bahas bagaimana suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pada wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam, yaitu mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu tentu saja mengandung pelajaran dan hikmah tersendiri bagi generasi Islam berikutnya. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara dua kandidat sangat tajam, sehingga perselisihan antar dua pihak Muhajirin dan Ansor nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumen yang dapat diterima kedua belah pihak. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu atas dasar wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berharap suksesi kepemimpinan dari dirinya kepada pemimpin selanjutnya berjalan damai tanpa adanya perselisihan yang mengarah pada perpecahan umat Islam. Umar bin Khattab terkenal sangat piawai dalam bidang politik. Kepiawaiannya dalam bidang politik diawali ketika beliau berhasil menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor pada saat pemilihan khalifah yang pertama. Kepiawaian Umar juga nampak selama ia menjadi khalifah dan meletakkan asas demokrasi dalam proses suksesi kepemimpinan berikutnya dengan membentuk tim formatur yang beranggotakan 6 orang sahabat pilihan. Pada akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga sepeninggal Umar bin Khattab. Suksesi kepemimpinan masa Ali bin Abi Thalib diwarnai intrik politik yang menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin, bahkan mulai tumbuh berkembangnya benih-benih perpecahan. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali prestasi yang ditorehkan Khulafaur Rasyidin, mulai dari kodifikasi Al-Quran, memaksimalkan pelayanan pemerintahan dengan membentuk provinsi-provinsi, pembentukan angkatan laut, penetapan kalender hijriah, kemajuan dalam ilmu nahwu, dan lain-lain. Dari sini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana nanti kita akan membahas biografi Khulafaur Rasyidin dan prestasi-prestasinya. Jadi itu pada prinsipnya bahwa suksesi atau pemilihan pemimpin atau khalifah Khulafaur Rasyidin ini sebenarnya kalau kita perhatikan antara satu khalifah dengan khalifah yang lain itu berbeda-beda. Pada saat memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka di situ terdapat satu pemilihan
secara langsung dari kedua belah pihak, baik antara Ansor dan Muhajirin. Meskipun diawali dengan perselisihan kedua belah kubu, namun bisa diatasi terutama oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang memberikan solusi atas perselisihan itu. Kemudian pada saat pemilihan Khalifah Umar bin Khattab, beliau ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah sebelumnya, agar kelak ketika Abu Bakar meninggal, kekhalifahan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya diterima pula baik oleh Umar sendiri maupun oleh umat Islam pada umumnya. Kemudian suksesi atau pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dengan pola Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia telah membentuk sebuah tim formatur, yang mana tim formatur ini akan memilih khalifah setelahnya, di mana anggota tim formatur itu diantaranya adalah Utsman bin Affan, dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Dan yang terakhir, pada saat pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib, masyarakat Muslim secara aklamasi memilih Ali bin Abi Thalib. Meskipun pada saat itu situasi politik telah mengarah pada sebuah perpecahan, ya, karena memang sudah mulai terjadi benih-benih perpecahan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah. Jadi antara satu khalifah dengan khalifah lain itu ada perbedaan cara atau suksesi di dalam kepemimpinannya. Namun demikian, kalau kita perhatikan keempat pemilihan itu semua mengarah pada kebersamaan, atau bisa dikatakan sistem demokrasi lah, lebih demokratis, ya. Tidak ada satu penunjukan karena darah atau karena keturunan, tetapi semua itu disepakati oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat Muslim. Demikianlah mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa kalian pahami dan bisa mengambil sebuah hikmah betapa Khulafaur Rasyidin ini adalah sebuah sejarah yang penting kita teladani tentang bagaimana pemilihan seorang pemimpin, ya, dengan berbagai versinya seperti itu. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.